Assalamualaikum, hai, apa kabar netizen? Bertemu kembali dengan saya di saluran podcast saya yang ketiga. Dalam podcast kali ini, saya ingin mendeskripsikan tentang saya dan tupoksi saya sebagai calon PNS yang sementara dalam proses mengikuti tahapan Latsar CPNS Angkatan 34 sebagai prasyarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungan Pemprov Kaltara. Untuk itu, terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan diri tentang diri saya. Nama saya adalah Andi Surya Cipta, lahir di Ujung Pandang 36 tahun silam. Saya anak kedua dari 6 bersaudara. Saya termasuk generasi yang beruntung loh. Kenapa demikian? Karena saya lahir dan besar di zaman Orde Baru dan Orde Reformasi, sekaligus hidup di zaman milenial, era di mana transformasi zaman berkembang pesat. Status saya telah berkeluarga, saya pun bertugas di Dinas PUPR, Perkim Bidang Tata Ruang, Subseksi Pertanahan yang sekarang berubah menjadi Seksi Penertiban Tata Ruang. Sebelumnya, saya ingin berbagi perjalanan hidup saya sampai pada proses dan takdir membawa saya berada di Kaltara, provinsi yang menurut saya miniatur Indonesia. Berlatar belakang suku dan agama, masyarakat yang religius dan kondusivitas yang terjaga semakin menambah keyakinan saya atas kokohnya kebinekaan di Indonesia yang terpotret pada bumi Banuanta. Slogan di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung rasa-rasanya sangat naif jika kita tidak terapkan di provinsi ini. Mempunyai latar belakang keluarga sebagai abdi negara, saya sedari kecil memang dibentuk oleh lingkungan birokrasi. Nenek saya yang TNI serta ayah saya yang seorang PNS membuat saya sedikit banyak tahu tentang lingkungan pemerintahan dan wawasan kenegaraan. Setelah menyelesaikan studi, saya mencoba mengikuti jejak orang tua saya. Tertatih dan penuh perjuangan, impian saya untuk menjadi seorang abdi negara akhirnya dikabulkan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada umur 35 tahun. Atau tepat di kesempatan terakhir saya mendaftar. Alhamdulillah, saya memang punya keinginan besar dan niat yang tulus untuk menjadi pamong. Didukung istri dan keluarga, saya juga merasa style saya sangat cocok di lingkungan ini. Berangkat dari niat yang tulus dan berprinsip kerja adalah ibadah, saya berkomitmen memberi jiwa, raga dan kontribusi saya sebagai rakyat pada NKRI melalui pengabdian saya sebagai ASN. Di awal bekerja, bergabung sebagai ASN di Dinas PUPR, saya lebih banyak diam, mendengar sambil belajar tentang job desk saya sebagai analis pertanahan di bidang penataan ruang Pemprov Kaltara. Adanya keadaan tidak normal yaitu COVID-19 membuat intensitas bekerja di kantor juga menjadi tidak normal. Namun tidak masalah bagi saya, karena menurut saya bekerja dimanapun jika niatnya pengabdian dan ibadah, insya Allah akan dipertanggungjawabkan baik kepada pimpinan apalagi kepada Tuhan. Sebagai pengantar, izinkan saya menjelaskan tentang apa itu tata ruang. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Tanahan maksud saya sebagai bagian tak terpisahkan dari tata ruang juga mengambil peran yang strategis di dalam pembangunan. Tupoksi analis pertanahan menurut Permen 41 tahun 2018 antara lain yaitu melakukan kegiatan analisis dan penelaahan bahan konsolidasi tanah, land reform atau reformasi pertanahan, yang juga menjadi program daripada nawacita Presiden Jokowi. Selanjutnya penertiban pertanahan, pengendalian, pengelolaan pertanahan, penggunaan dan pemanfaatan tanah serta penataan wilayah khusus. Khusus di Kalimantan Utara, itu ada pada contoh Kota Baru Mandiri atau KBM. Dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan itu, tupoksi normatif kami. Namun selain itu, sebagai seorang bawahan, tentu saya berkewajiban melaksanakan semua yang ditugaskan oleh pimpinan. Sebagai seorang abdi negara dan abdi masyarakat yang telah sadar dan paham tentang peran kami, di sini saya tidak lagi membahas fungsi ASN yang tertera jelas di dalam Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan masyarakat dan pemersatu bangsa. Di awal mukadimah secara gamblang telah saya ceritakan dengan lugas dan apa adanya. Saya mencoba menuangkannya dalam pengaplikasian di lapangan. Saya sadar untuk menjadi ASN yang baik dan memenuhi ekspektasi rakyat sebagai objek pelayanan, kami senantiasa terus memperbaiki kompetensi diri. Era kompetisi global menuntut kinerja aparatur, tak terkecuali saya harus berpengetahuan atau knowledge worker. Selain itu, di dalam diri harus tertanam integritas, sense of crisis atau kepekaan dan atau sense of quality, semangat belajar yang tinggi. Itu semua di dalam rangka mencapai pelayanan masyarakat yang maksimal.
Tentu semangat pembaharuan atau inovasi dan kreativitas akan sulit diterapkan ketika SDM ASN kita masih rendah. Maka the right man and the right job, penempatan posisi seseorang ASN akan menjadi tepat jika dibekali dengan kompetensi dan kapabilitas. Seorang ASN juga dituntut bekerja berdasarkan koridornya atau on the track, kepentingan umum di atas segalanya daripada kepentingan pribadi dan golongan. Bebas intervensi dan tertib di dalam segala hal. Tidak kaku, merubah mindset lama yang terlena dengan zona nyaman dan bukan sekedar menggugurkan kewajiban, tapi seorang ASN idealnya kehadirannya sangat berarti untuk rakyat. Dalam konteks kerja saya di pertanahan dan penertiban tata ruang, saya senantiasa ikut mengamankan dan menjalankan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, ataupun perintah atasan yang tentu berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku. Di antaranya, stop menindaklanjuti analisis izin lokasi lahan, ruang yang tidak sesuai dengan peruntukan. Yang kedua, disiplin dalam berpakaian dinas sehari-hari sesuai dengan instruksi Gubernur Kalimantan Utara. Yang ketiga adalah beretika dalam proses interaksi di pemerintahan sesuai yang selalu disampaikan oleh Bapak Wakil Gubernur di setiap apel setiap hari Senin. Pada pelayanan masyarakat, saya coba berperan aktif sebagai representasi negara, yaitu hadir memfasilitasi, memediasi, dan memberi kebijakan, serta tindakan solutif pada semua masalah dan konflik lahan, alih fungsi ruang, izin, serta ganti rugi tanah dan sebagainya, yang berdasarkan aturan-aturan yang berlaku dalam kaitan menyukseskan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana untuk kepentingan umum, sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Selanjutnya, dalam konteks perekat dan pemersatu bangsa, jelas bahwa Kalimantan Utara adalah daerah yang majemuk. Sebagai seorang calon ASN yang insya Allah sebentar lagi akan bertugas, saya berusaha menjadi role model, potret anak bangsa yang menghargai perbedaan. Toleransi yang bukan hanya sekedar kata, namun saya wujudkan dengan melayani masyarakat di Kaltara yang berkepentingan pada pekerjaan saya tanpa terkecuali dengan profesional dan berkeadilan. Selain itu, saya akan mendorong anak-anak lokal Kaltara yang tentunya memenuhi syarat untuk bekerja pada perusahaan besar yang beroperasi di Kaltara, yang kebetulan kepengurusan administrasi dan rekomendasi pemanfaatan ruangnya ada pada tupoksi kami. Khususnya perusahaan asing yang ada di Kaltara, pemberdayaan masyarakat penting dilakukan sebagai bagian dari partisipasi rakyat dalam pembangunan. Pada akhirnya, inilah impian dan komitmen saya dalam tupoksi saya sebagai ASN. Tidak saya harus ikhlas memberi yang terbaik ketika saya telah memutuskan menjadi pelayan, pembantu masyarakat dalam kapasitas saya sebagai ASN. Pertanyaannya kemudian, apakah saya bisa menjalani dan istiqomah dalam ikhtiar ini? Jawabannya hanya Allah yang tahu jawabannya. Semoga saya tetap dalam bimbingan Tuhan sampai pada saat purna ASN dan berpindah ke kehidupan yang kekal kelak. Dan semuanya ini akan saya pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Terima kasih atas atensi kalian. Cukup sekian, saya Andi Surya Cipta pamit undur. Semoga podcast ini memberi manfaat dan pembelajarannya khusus pada diri saya sendiri dan orang lain. Sekian, salam sehat, selamat menjalankan ibadah puasa dan patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.